Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel UWK Ninhil. Kali ini kita pantau perkembangan sudah ditutupnya pendaftaran P3K Kemenak. Kita cek di ESC ASN apakah ada informasinya. Memang berdasarkan jadwal Bapak Ibu perlu diketahui pendaftaran P3K Kemenak itu berakhir hari ini. Nah, namun kita coba lihat, barangkali tidak bisa terlihat ya. Berdasarkan jadwal itu hari ini penutupan P3K Kemenak. Nah, ini tidak terlihat informasinya. Jadi berdasarkan jadwal ya hari ini adalah terakhir. Jadwal P3K Kemenak. Ini ya. Kita cek rangkaian pengumuman seleksi. Ini seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, ini kalau tidak salah kurang lebih, jadi nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu pendaftaran kan dilakukan seleksi administrasi, berkas yang sudah Bapak Ibu upload. Nah, setelah itu barulah diumumkan. Nah, seperti di layar. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Pengumuman hasil seleksi administrasi. Nah, kalau misalnya di sini dicontohkan itu tanggal 12 hingga 15 Januari. Nah, nanti ada masa sanggah. Nah, perlu diketahui juga masa sanggah ini ada ketentuan tertentu juga. Misalnya jika kesalahan itu terjadi yang dilakukan oleh kita seorang guru atau calon pendaftar, maka itu biasanya tidak bisa melakukan sanggah. Kenapa? Karena itu memang kelalaian kita sendiri. Nah, itu contohnya. Yang bisa disanggah itu adalah biasanya kelalaian atau kekeliruan yang dilakukan oleh pihak panitia. Nah, itu biasanya. Misalnya contoh kita sudah mengupload misalnya ijazah. Namun di situ yang diminta misalnya ijazah asli. Ingat ya Bapak Ibu, contoh. Yang diminta misalnya ijazah asli. Nah, di scan jadikan PDF, upload. Nah, ternyata kita sudah melakukannya, diminta ijazah asli, terus lagi di scan, di upload. Nah, ternyata hanya saja hasil scan kita itu tidak full misalnya. Misalnya ada yang tercrop, misalnya seperti itu. Karena misalnya ada yang menggunakan scan print yang tidak maksimal. Jadi ada yang tercrop sehingga dibatalkan. Nah, karena kita merasa itu adalah benar dan sesuai, jadi kita melakukan sanggah. Nah, kita melakukan sanggah dan mengupload ulang berkas yang sempurna. Nah, jadi contoh seperti itu. Nah, itu juga pernah saya alami. Nanti mungkin bisa saya perlihatkan. Saya contohkan berkasnya. Jadi saya karena sekarang banyak menggunakan HP, hanya saja waktu itu tidak maksimal. Jadi transkrip nilai itu saya foto karena dia 2 lembar karena panjang. Nah, jadi ada bagian yang tidak begitu jelas. Nah, jadi bisa dibatalkan. Nah, jadi seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Namun kesalahan lain yang memang jelas kita yang melakukan, maka itu tidak bisa disanggah biasanya. Misalnya sudah jelas di situ diminta ijazah asli, Bapak Ibu upload yang legalisir. Nah, itu jelas kesalahan mutlak. Jadi kesalahan mutlak dari si pendaftar atau kita. Nah, jadi jangan ragu Bapak Ibu. Data kita itu digunakan
atau tidak. Nah, itu kan lembaga negara yang meminta. Nah, sedangkan di bank saja Bapak Ibu berani menggadaikan misalnya surat-surat berharga. Nah, apalagi ini ke negara, tentu jika tidak bocor tentu tidak digunakan ke hal-hal yang lain. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu seputar kali ini. Jadi jadwal pendaftarannya itu kalau tidak salah saya hari ini terakhir. Nah, ini yang lain ini. Ini kalau tidak salah nih, pendaftaran seleksi sampai tanggal 6 Januari. Jadi hari ini kan sudah tanggal 7. Nah, jadi semalam hingga jam 12 kurang 1 menit. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menunggu lagi hasil seleksi. Yang sudah mendaftar sampai resume bisa atau tidak dari guru-guru swasta madrasah. Nah, nanti lihat saja. Nah, yang kesalahan dan keliru dan seterusnya hingga resume walaupun bisa. Nah, penentunya nanti tanggal 12 ini Bapak Ibu. Nah, tanggal 12 ini kan sudah jelas pengumuman hasil seleksi administrasi. Nama-nama nanti yang muncul atau yang lolos itu bisa dipastikan bisa mengikuti tes, karena nanti akan muncul pencetakan untuk surat ujian. Nah, kartu ujiannya. Nah, jadi nanti nah di sini pengumuman pasca sanggah, terus lagi ini penilaian titik lokasi. Jadi ini masih di bulan Februari untuk tesnya. Jadi CAT biasanya. Nah, kalau dilihat ini sedikit berbeda. Jadi saya tidak ada membaca juknis penilaian guru yang ada di madrasah. Berbeda penilaian guru yang ada di Kemendikbud yang sudah mengabdi 3 tahun lebih. Nah, itu yang disebut dengan kesesuaian. Jadi saya termasuk guru agama di sekolah dinas umum atau Kemendikbud itu tidak ada tes CAT atau seperti tahun 2021. Nah, kami hanya dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas, dinas, dan BKP SDM. Jadi 5 itu yang menilai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, BKP SDM tentang linearitas, dinas tentang ijazah juga. Nah, penilaian kinerja kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Ya, walaupun yang begitu mengetahui adalah kepala sekolah dan pengawas. Guru senior, pengawas tidak begitu mengetahui keseluruhan guru honor itu. Nah, walaupun mungkin secara objektif saja pengawas menilai. Nah, berbeda di Kementerian Agama, sepertinya saya tidak ada membaca juknis yang guru honor di madrasah, khususnya binaan Kemenak atau sekolah negeri, itu tidak ada saya lihat membaca di juknis tentang teknis penilaian. Nah, semuanya kalau berdasarkan jadwal ini melakukan tes secara tatap muka. Nah, di sini pengumuman peserta, terus lagi reaksi seleksi kompetensi. Nah, ini. Jadi di sini nanti ini memiliki titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Jadi memang kalau dilihat ini guru-guru atau honorer yang ada di Kementerian Agama ini masuk dalam kategori umum jika dibandingkan dengan di dinas. Nah, contoh misalnya di guru, karena ini semua digabung. Nah, ya kerugiannya di situ. Jadi Bapak Ibu, perbedaan yang sangat jauh dengan guru di Kemendikbud atau guru umum dengan guru yang ada di Kemenak. Nah, tidak ada yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun itu dilakukan penilaian, hanya penyesuaian saja dari kepala sekolah, guru senior, dan pengawas seperti di guru umum. Nah, itu tidak ada. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.